Peon merupakan salah satu aplikasi manajemen laboratorium komputer, di mana aplikasi ini memiliki kemampuan atau fitur untuk mengelola komputer-komputer, di mana komputer sebagai pengelola disebut sebagai komputer server yang akan melakukan monitoring terhadap komputer-komputer yang akan dikelolanya secara jarak jauh. Komputer-komputer yang dimonitor ini selanjutnya disebut komputer klien. Kemampuan melakukan monitoring ini dengan syarat bahwa komputer-komputer tersebut saling terhubung satu sama lain dalam satu jaringan komputer, baik itu melalui kabel maupun nirkabel. Peon memiliki banyak sekali fitur, diantaranya adalah monitoring, di mana dalam mode ini kita memiliki gambaran umum dari semua komputer dan bisa melihat konten layar mereka dalam fitur monitoring ini. Kemudian ada fitur full screen demo. Pada mode ini kita bisa menggunakan mode demonstrasi untuk memulai presentasi, sehingga pada komputer klien akan tampil apa yang akan kita demonstrasikan. Kemudian ada fitur lock. Semua perangkat masukkan di komputer siswa bisa kita kunci. Komputer kemudian tidak bisa lagi digunakan oleh siswa. Kemudian ada fitur remote view dan remote control. Lalu ada fitur power on dan power down, di mana pada fitur ini kita bisa menyalakan, memulai ulang dan mematikan komputer dari jarak yang jauh. Lalu ada fitur text message, ya, ini kita bisa mengirim pesan teks ke individu atau ke semua peserta ya melalui komputer master. Lalu ada juga fitur run program, di mana kita bisa menggunakan fitur program ini untuk menjalankan satu program di toolbar. Lalu ada fitur open website, ya, membuka website. Jika kita ingin semua siswa membuka situs web tertentu, kita bisa secara otomatis mengizinkan situs web itu terbuka di semua komputer klien. Kemudian juga bisa file transfer, ya, kita bisa dengan mudah mentransfer file ke semua siswa, dan secara opsional bisa membuka file yang ditransfer dari komputer master. Dan selanjutnya juga ada fitur screenshot, ya, yang memungkinkan kita untuk menyimpan konten layar saat ini dari satu atau semua komputer dalam file gambar. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi Peon ini, dan semua fitur-fitur tersebut bisa kita kontrol dari jarak yang jauh. Untuk menginstal aplikasi Peon pada komputer, baik itu nanti akan dijadikan komputer master maupun komputer klien, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya, karena Peon ini memiliki persyaratan hardware dan software. Ya, diantaranya hardware-nya misalnya setidaknya 2 GB RAM-nya. Peon master itu menggunakan atau memerlukan 20-30 MB per komputer klien. Jadi sangat disarankan bergantung pada resolusi layar klien. Ya, kemudian sistem multi inti 2-4 inti CPU-nya. Nah, untuk sistem softwarenya minimal memiliki Windows 7, 8 ataupun 10, ya, dengan 32 bit atau 64 bit. Nah, untuk Linux Debian 9 atau di atasnya, Ubuntu 16.04 atau di atasnya, OpenSUSE 42.2 atau di atasnya, kemudian ada Fedora 24 atau di atasnya. Nah, untuk CentOS 73 atau di atasnya. Ada 5 tahapan dalam monitoring menggunakan Peon. Yang pertama, instalasi komputer master, lalu konfigurasi komputer master, kemudian yang ketiga ada instalasi komputer klien, lalu konfigurasi komputer klien, dan yang kelima ada monitoring dan controlling. Sebelum kita mendownload aplikasi Peon, sebaiknya kita cek dulu spesifikasi dari laptop atau komputer yang akan kita gunakan. Ya, caranya dengan klik di PC, kemudian klik kanan, lalu kita pilih properties. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, ini spesifikasi dari laptop ini. Ya, laptop saya yang akan saya gunakan, RAM-nya di sini terlihat 16 GB, kemudian Windows 11, ya, sistemnya 64 bit. Nah, setelah kita tahu spesifikasi dari laptop yang kita akan gunakan, lalu kita download aplikasi Peonnya sesuai dengan spesifikasi laptop tadi. Tadi laptop saya adalah 64 bit, ya. Jadi saya pilih 60 yang Windows 64 bit. Nah, kita tunggu sampai selesai terdownload. Ya, ini disesuaikan dengan laptop kita tadi. Kalau 32 ya pilih 32,
Kalau 64 bit ya pilih Windows 64 bit, disesuaikan dengan laptop masing-masing. Nah, ini sudah selesai terdownload ya, kita buka, kita tunggu. Nah, ini kita klik next, kemudian agree, kita next lagi. Nah, di sini penting sekali ya. Ini perlu diingat bahwa kalau untuk komputer master semuanya harus di checklist, dua-duanya harus di checklist. Peon master di checklist, kemudian interception drive-nya juga di checklist. Nah, nanti kalau untuk komputer klien hanya satu saja ya, yang di checklist cuman yang interception driver aja, yang peon masternya tidak di checklist. Jadi karena ini untuk komputer master, saya checklist keduanya. Kemudian setelah itu kita klik install. Nah, setelah terinstall di laptop atau komputernya, kita ke menu konfigurasi peon, kita klik general, kemudian kita pilih key file authentication, kemudian kita pilih authentication keys, lalu kita klik create key pair. Nah, karena di sini saya sudah pernah membuat sebelumnya, jadi sudah ada. Kalau belum pernah, itu setelah create key pairnya itu nanti kita ketik nama key yang kita inginkan ya, sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, nanti akan terbentuk dua sepasang key ya, satunya public, satu private. Kita pilih yang public ya, kemudian kita export key, terus nanti kita simpan filenya tanpa mengubah nama key-nya. Kita simpan di flash disk ataupun di lokasi yang kita mau, kita save ya. Kemudian selanjutnya kita pilih menu location and computer, lalu kita nanti akan mengisi nama lokasinya, karena di sini saya sudah pernah membuat sebelumnya. Kalau mau menambahkan, di kursor ke bawah terus klik tanda plus gitu, nanti kita bisa mengetik untuk lokasinya apa nama yang akan kita gunakan. Kalau saya di sini saya tulis Lab Elvira HM supaya mudah untuk mengingatnya. Nah, kalau untuk nama dan host address-nya ini harus sesuai dengan nama komputer kliennya, sama persis ya, tidak boleh beda. Nah, karena di sini saya sudah membuatnya ya sebelumnya, jadi kalau mau buat baru itu bisa dibawa kursor ke bawah, nanti ada tanda plus, nanti diisi sesuai dengan komputer klien. Setelah itu diklik apply. Sama seperti komputer master, untuk komputer klien sebelum mendownload aplikasi peonnya kita juga harus mengecek spesifikasinya ya, untuk memastikan nanti peon mana yang harus kita download. Komputer yang saya gunakan sebagai klien ini ya 64 bit, kemudian sistemnya Windows 8, nama komputernya bagus.com ya. Ini nama yang saya isi pada komputer master tadi. Ya, kemudian kita download ya aplikasi peonnya. Karena di sini saya menggunakan komputer klien tadi dengan Windows 8, jadi ini nggak bisa ya. Jadi saya pakai link yang sudah instruktur berikan ya, untuk Windows di bawah Windows 11, ini untuk Windows 10 ke atas gitu. Nah, di sini ada pilihannya. Ini untuk Windows 7 dan 8 ya. Tidak berada di link yang sama seperti Windows 11 tadi. Kita pilih ya. Tadi spesifikasi laptop saya tadi Windows 8 64 bit ya. Cari Windows 8 64 bit. Ya, ini ya. Ini 64 bit. Kita klik, nanti kita download, kita tunggu hasilnya sampai dia terdownload ya. Kalau Windows yang kita pakai bukan Windows 11, kita nggak bisa pakai link yang tadi. Itu tadi linknya Windows 10 ke atas. Kalau yang ke bawah ini kita pakai link yang ini ya, github.com. Ini sudah hampir selesai, kita download, kita buka ya, nanti kita install seperti biasanya. Terus nanti kita lihat konfigurasinya akan berbeda ya dengan komputer master tadi, nanti konfigurasinya. Nah, ini sudah. Nah, kita klik next ya. Ini kita install seperti kita menginstal aplikasi lainnya. Kemudian kita klik
klik I agree, lalu next lagi, klik next lagi. Nah, di sini bedanya dengan komputer master tadi. Kalau master tadi kan semuanya di checklist, dicentang. Nah, kalau untuk klien ini hanya satu saja ya, yang Payon masternya nggak di checklist karena ini komputer klien, jadi yang di checklist cuma satu. Lalu klik install. Setelah aplikasinya sudah terinstall, kita ke menu konfigurasi Payon, kita klik umum, kita pilih key file authentication ya, kemudian kunci autentifikasi ya. Nah, ini karena saya sudah pernah mengimportnya ya sebelumnya. Nah, kalau belum, ini klik import, kemudian kita cari file penyimpanan kita dari key master tadi, komputer master tadi. Nah, di sini ya. Kemudian kita import, karena saya sudah pernah, ini sudah ada ya, sudah muncul. Nah, terus kita klik lokasi dan komputer ya. Nah, di sini untuk lokasi, nama lokasinya harus disesuaikan dengan nama lab lokasi yang ada di komputer master tadi. Ini karena saya sudah isi tadi ya. Nah, kemudian kalau tidak ada, boleh klik tanda plus di bawah, klik kita buat bikin baru kalau belum ya. Kalau sudah, seperti ini jadinya. Terus kita klik apply ya. Setelah aplikasi Payon sudah siap di komputer master maupun di komputer klien dan sudah dikonfigurasi juga tadi. Nah, sekarang saatnya kita coba demonstrasi penggunaan Payon ini ya. Nah, di desktop kita cari yang gambar mata ya, Payon master. Nah, kemudian sudah bisa dilihat ada menu location ya. Ini adalah komputer klien kita. Nah, kita coba klik diperbesar. Nah, ini contoh dari komputer klien sedang mengetik dokumen. Nah, ini kita lihat. Ini yang sedang mengetik adalah komputer klien. Nah, ini bagus.com ini adalah nama komputer klien saya tadi ya. Nah, ini sudah sedang mengganti tampilan di komputernya ya. Nah, lihat tuh. Nah, pada fitur monitoring ini kita bisa memantau apa yang sedang dibuka oleh komputer klien. Nah, ini dari jarak jauh ya. Ini menggunakan jaringan yang sama ya. Nah, dia sedang mengganti di komputernya. Terus di sini masih banyak menu fitur yang bisa kita gunakan. Ada power down, ada text message. Nah, sini saya coba gunakan text message ya. Kita coba apakah nanti di komputer klien terlihat pesan singkat saya ini. Kerjakan, kita ketik kerjakan tugasmu ya dengan benar. Nah, apakah nanti akan terlihat di komputer klien? Kita klik OK. Nah, ini ada simbolnya, notifnya. Nah, itu terlihat ya di komputer klien. Nah, komputer klien bisa melihat apa yang sudah kita kirim. Text message tadi salah satu fitur yang ada di Payon, text message. Lagi nih ada power down, ada voice recording. Nah, ini adalah komputer master saya dan ini adalah komputer klien. Yang sebelah kanan master, yang sebelah kiri klien. Nah, di sini terlihat ketika saya mengganti di komputer klien, di komputer master terlihat. Nah, ini saya coba lagi ke dokumen. Nah, ya, ini text message tadi saya ulang coba nih. Apanya ya? Kerjakan tugasmu tadi lagi. Kerjakan tugasmu dengan benar, dengan baik. Apa dengan baik aja lah. Dengan benar ya, dengan benar aja ya. Nah, tuh kita lihat ya, ini. Nah, tuh di komputer klien juga bisa menerima text message kita tadi. Nah, untuk menilainya klik aja OK. Ini juga kita coba membuktikan ya.
bahkan bisa mematikan komputer klien. Kita coba log out. Nah tuh terlihat ya, komputer kliennya juga bisa mati.